Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya yang menyampaikan di sini bukan berarti saya yang paling tahu. Kita saling berbagi, saling sharing. Alhamdulillah di sini para ikhwan berkumpul. Tentunya kita saling tukar ilmu saja, tukar pendapat. Nanti kalau ada sesi diskusi tanya jawab, saya berupaya untuk menjawab pertanyaannya. Kalau seandainya ternyata ada pertanyaan yang berat yang saya belum tahu, kita keep dulu, kita simpan. Nanti kita cari jawabannya agar bisa menjawab dengan sesuai kehendak dari kawan-kawan sekalian. Tentunya ada sebuah tema yang saya sampaikan, bagaimana caranya metode beramal saleh. Jadi cara metode ada gitu ya. Tentu kita punya cita-cita untuk menjadi ahli Al-Quran. Nah, jadi saya mencoba memberikan sebuah metode bagaimana caranya menjadi ahli Al-Quran dengan praktek yang sederhana yang insya Allah bisa dijalankan oleh kawan-kawan sekalian. Pertama-tama kita jelaskan dulu hadis dari Rasulullah, riwayat At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Nah, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah atau kitab Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, kemudian wal satu bislam salihah, dan sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan pada 10 semisalnya. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu sebuah hadis dari Rasulullah bahwa Al-Quran ini merupakan penuh dengan kebaikan. Dimana kalau kita membacanya, setiap huruf itu akan dilipat gandakan kebaikannya. Jadi kita mencoba mencari bagaimana metode atau mungkin tata cara praktek yang sederhana, bagaimana caranya kita menjadi ahli Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Tentu kita punya target bagaimana cara membacanya. Yang penting setiap hari itu selalu ada membaca Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Waktu kita 1 bulan umumnya ada 30 hari, ada 31. Nah, terkadang kita kalau berpikir secara logika, untuk menghatamkan Quran yang tebal itu berat kalau berpikir secara logika. Tapi ada metode yang sangat sederhana yang bisa kita praktekkan bagaimana caranya menjadi ahli Al-Quran dengan cara membaca. Kalau kita berbicara 1 juz 1 hari, membaca Al-Quran, membaca saja 1 juz 1 hari. Tentu secara logika, secara pandangan kita akan terasa berat. Namun kalau kita coba bikin sebuah metode membaca, maka kita bisa membaca Al-Quran 1 juz sehari. Dengan cara apa metodenya? Setiap hari kita mencoba membaca 10 lembar. Umumnya 1 juz itu 10 lembar. Kan berat kalau kita langsung 10 lembar, maka kita bagi menjadi 5 sesi. Ya. Misalkan habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar. Maka 1 hari kita mendapatkan 10 lembar, 1 juz dalam 1 hari. Kalau kita istiqomah dalam 1 bulan kita hatam 30 juz. Kemudian kita coba kaji lagi tadi fadilah dari membaca Quran. 1 huruf saja itu berlipat-lipat kebaikan, puluhan kebaikan, bahkan berlipat terus. Nah, bayangkan kalau kita punya target 1 hari 1 juz.
dengan pola tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 2 lembar. 2 lembar itu ya kalau kita hitung-hitung paling sekitar 5 atau 10 menit. Nggak sampai 10 menit ya. Biasanya tuh 2 lembar. Dibanding dari waktu itu yang 24 jam dengan cara yang lain, mungkin kita cuma sediakan 10 menit saja setiap habis sholat untuk mengejar target itu. Maka kita akan menjadi ahli Al-Quran dalam hal membaca. Nah, kalau masih terasa berat, kita bagi lagi sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar. Gitu. Sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar, dan sebagainya. Maka target kita akan hatam 30 juz dalam waktu 1 bulan. Nah, itu yang pertama kalau kita berbicara metode pertama ingin menjadi ahli Quran dalam hal membaca. Kemudian kita juga bisa menjadi ahli Quran dalam hal menghafal. Ada fadilahnya ya. Ada nggak yang pernah kita ngafal 1 ayat paginya, siangnya hilang langsung? Ada mungkin ya. Dan saya pun mengalaminya ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hafal ya pagi. Siang hilang. Nanti siang hafal lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Sore hilang lagi. Nah, ternyata ada, kalau kita coba cari maknanya, ada maknanya. Tadi kan kita berbicara hadis bahwa kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf saja diganti dengan 10 kebaikan, bahkan berlipat-lipat. Bahkan 1 huruf alif, lam, mim itu masing-masing 1 huruf. Nah, ternyata maknanya adalah yang saya coba gali, kenapa kita terkadang ngafal 1 ayat pagi, siang hilang, lupa, siang ngafal, sore lupa. Ternyata maknanya adalah Allah mencoba menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kan kalau kita menghafal Quran kan nggak mungkin cuma sekali, pasti berulang-ulang. Wal qalami, wal qalami, wal qalami, wal qalami. Murajaah nih, berapa huruf sudah tuh? Puluhan, mungkin ratusan tuh. Wa ma yasturun, pagi hafal. Siang hilang, ulang lagi tuh, ulang-ulang lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Hilang lagi. Nah, ternyata itu merupakan maknanya adalah Allah memberikan kita kebaikan, ratusan kebaikan, ribuan kebaikan untuk menutupi dosa-dosa kita. Anggap ini kebaikan kita, ini dosa kita. Dengan mengulang-ulang tadi, makin turun, makin turun, makin turun. Kebaikan makin meningkat. Itu maknanya ternyata. Jadi jangan berkecil hati jikalau kita menghafal Quran, ternyata hilang, hafal lagi, hilang. Itu maknanya adalah Allah membersihkan diri kita. Yang penting kita istiqomah saja. Perbaiki niat. Bukan dipandang sebagai penghafal Quran, tidak. Tapi niat kita adalah benar-benar ingin menanamkan Al-Quran di dalam hati. Bukan dipandang ingin disebut sebagai seorang hafiz atau seorang hafal Quran, enggak itu. Tapi kita tanamkan di niat kita adalah ini untuk ibadah, menghafal Quran. Jadi gitu ya. Dan saya pun mengalaminya, kadang-kadang ngapal, hilang, itu maknanya ya. Nah, kemudian tadi kita mencoba menggunakan metode membaca Quran 1 hari 1 juz dengan cara dibagi 5 tadi. Sekarang bagaimana metode menghafal Quran? Ada metode mudahnya. Bagaimana caranya menghafal Quran? Contoh tadi dengan cara membaca berulang-ulang. Misalkan, coba ulangnya ya. Nun. Coba ulang. Nun. Wal qalami. Wal qalami. Wal qalami. Wa ma yasturun. Wa ma yasturun. Wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Coba ulang. Oke, coba ulang. Nah, alhamdulillah udah hafal 1 ayat dengan cara berulang-ulang. 1 ayat di surah Al-Qalam, ayat pertama. Padahal tidak niat menghafal, tapi kita ulang-ulang aja. Wal qalami wa ma yasturun. Hafal sudah.
Nanti lanjut ayat kedua, lanjut ayat ketiga sampai hafal dengan cara metode berulang-ulang seperti itu ya. Kalau nanti sore hilang nggak apa-apa, murajaah lagi. Terkadang kita sini hafal ya, nanti ketika di kendaraan di rumah apa dia hilang pulang lah. Itu artinya Allah mencoba menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi kita membaca berulang-ulang itu udah berapa ratus kebaikan kita dapatkan bersama-sama berjamaah. Jadi metode pertama menghafal itu adalah membaca berulang-ulang. Ya 5 kali, 10 kali gitu. Tutup. Lihat lagi, tutup. Tidak niat menghafal, tidak menghafal, tapi dengan cara mengulang-ulang saja. Lambat laun akan melekat di kepala kita. Mungkin pernah lihat keluarga kita, kai kita, nini kita, orang-orang tua kita yang beliau hafal surah Yasin, padahal tidak pernah menghafal surah Yasin. Kenapa kira-kira? Karena acara keselamatan, acara apa gitu, baca surah Yasin, berulang-ulang, akhirnya hafal. Termasuk saya nggak pernah hafal surah Yasin, tapi saya hafal. Karena berulang-ulang terus gitu. Dari kecil kan kita baca, ternyata hafal, alhamdulillah. Meskipun tidak berniat buka Quran menghafal surah Yasin, enggak. Nah, tapi karena terus diulang-ulang, hafal jadinya. Nah, jadi metode pertama adalah baca cara menghafal Quran dengan cara membaca berulang-ulang. 5 kali, 10 kali. 5 kali ulang, tutup. Ulangi. 5 kali, tutup. Gitu. Memang setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dia sekali baca langsung ingat. Langsung hafal. Ada juga mungkin yang dia baca, ingat, lupa, baca lagi, ingat, lupa, besok hilang sama sekali, baca lagi, ada juga kayak gitu. Kemampuan kita berbeda-beda, yang penting kita istiqomah. Jadi metode pertama dengan cara membaca berulang-ulang. Yang kedua, gunakan hafalan itu dalam sholat. Tadi kan, satu ayat kan? Waladhdallin. Amin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu akbar. Udah. Gitu. Satu ayat kan? Baru hafal satu ayat. Nanti 2 ayat, nanti 3 ayat. Gunakan hafalan itu dalam sholat. Nah, insya Allah semakin melekat dan melekat. Jadi dalam sholat sunnah kita kan ada sholat sunnah tahajud. Nah, kemudian ada witir, ada rawatib dan sebagainya. Gunakan hafalan itu dalam sholat sunat atau sholat berjamaah ya. Sambil kita gunakan untuk melekatkan hafalan Quran itu. Nah, yang ketiga dengan cara mendengarkan murotal Al-Quran. Sekarang mudah, banyak syekh-syekh, ulama-ulama yang merekam bacaan Al-Quran mereka. Kita dengarkan. Terkadang ada yang dia bisa hafal dengan cara mendengarkan. Contoh lagu Bintang Kecil, apa nggak kira-kira? Balonku ada 5 hafal? Pernah menghafal? Tapi dari kecil kita dinyanyikan itu terus gitu ya. Mendengarkan, hafal jadinya. Ya sama ya kalau kita ayat Quran, ya kita dengarkan video YouTube atau mungkin MP3 ya, dengarkan murojaah dengan cara mendengarkan Al-Quran, insya Allah juga melekat. Nah, jadi membaca berulang-ulang, gunakan hafalan dalam sholat sambil mendengarkan rekaman-rekaman suara Al-Quran dari syekh-syekh atau mungkin ulama-ulama kita. Nah, kemudian bergabung dalam komunitas kayak ini, kita ulang bersama-sama. Akhirnya alhamdulillah kawan-kawan insya Allah di sini sudah hafal semuanya nih. Ayat pertama dari surah Al-Qalam, sama-sama nih. Hafal sudah kita. Komunitas, bergabung dengan komunitas penghafal Quran. Meskipun ya bergantian membaca berulang-ulang. Nah, dengarkan, baca, dengarkan. Insya Allah hafal ya. Kemudian menjaga diri dari kemaksiatan. Karena kalau kita bermaksiat, maka hafalan bisa hilang atau bisa rusak hafalan kita. Ya, menjaga diri dari kemaksiatan dan tentunya sediakan waktu untuk murojaah. Murojaah dalam hal menghafal Al-Quran. Karena biar bagaimanapun Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Hadis dari Hakim dan Abu Hurairah riwayatnya ya, taraktu fikum syai'an dan tadi lo ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Jadi 2 perkara yang kalau kita pegang
maka selamanya kita tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi itu pedoman kita, way of life kita. Ya. Jadi membaca, kemudian menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian kita juga berupaya dalam hal mempelajari tafsir. Jadi kita tadi kan Nun wal qalami wa ma yasturun. Satu ayat sudah hafal, kita baca artinya. Kita baca artinya, kita pelajari tafsirnya. Meskipun cuman 1 hari 1 ayat, nggak apa-apa. Tapi kita rutinkan saja, istiqomah ya. Apa arti terjemahannya, apa tafsirnya. Tafsir sekarang banyak, ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Ibnu Katsir. Banyak sekali ya sekarang. Kita mudah sekali mendapatkan ilmu sekarang dengan berbagai macam tafsir ya. Kita kaji, kita gali, kemudian sama-sama kita coba amalkan. Amalkan apa yang sudah kita pelajari ya. Dan tentunya kumpulkan ayat Quran atau hadis yang berkaitan dengan temanya. Misalkan kita ingin belajar tentang fadilah sedekah. Banyak ayat Quran tentang sedekah ya. Misalkan surah Al-Muluk ayat ke-15. Wa qul min rizqihi. Makanlah sebagian rizki. Artinya apa? Ini ayat tentang berbagi, tentang sedekah. Oh, ternyata ada Al-Muluk ayat 15. Kita coba cari lagi hadis yang berhubungan dengan sedekah. Misalkan mana kasat sedekatum min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah itu contoh. Sambil kita pelajari ya maknanya, tafsirnya dan juga sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, metodenya adalah tadi kita membaca Quran dengan cara mengulang-ulang, kemudian juga kita gunakan hafalan dalam sholat, ya. Kemudian juga kita pelajari terjemahannya, tafsirnya. Kemudian kita coba gali tema yang mirip-mirip berkaitan. Apakah itu hadis atau mungkin ayat-ayat yang lain. Ya semacam pemetaan. Oh temanya apa? Tentang sedekah. Petakan ayat ini, hadis ini gitu ya. Tentang apa temanya? Kepemimpinan. Petakan. Nah kalau seperti itu kita mudah dalam menganalisa, belajar, dan mudah juga dalam hal mengamalkan. Kemudian juga kita belajar menulis Al-Quran. Sambil menulis ya. Jadi kalau kita hafalkan, kita terjemahannya apa, sambil kita tulis. Terkadang ada orang yang dia mudah menghafal Quran, melekat di hafalannya dengan cara menuliskan kembali. Nah, dituliskan kembali. Insya Allah kita makin melekat hafalannya. Tapi tentunya tetap kita perbaiki niat kita. Menghafal Al-Quran bukan untuk disebut dia adalah orang yang hafal Quran, enggak gitu ya. Bukan untuk dapat pujian orang, enggak. Karena kalau ingin dapat pujian, kemudian dapat penghargaan, itu niatnya itu akan cepat hilang. Tapi kalau niatnya memang murni untuk ibadah, murni untuk mengamalkan, insya Allah melekat. Nah, tergantung niat kita ya. Baik, itu adalah caranya dalam hal menjadi ahli Al-Quran. Ada membaca, menghafal, belajar tafsir, kemudian yang keempat ada dengan cara sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran ya. Sekarang sangat mudah dalam hal sedekah Al-Quran. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang memang istiqomah, amanah untuk kita beli Quran, mereka menyebarkan ke pondok-pondok pesantren, ke masjid dan sebagainya ya. Misalkan kalau kita masih belum bisa belajar Quran, masih belum hafal Quran, kita beli Quran, kita sedekahkan dengan orang lain membaca Quran kita itu, maka amalnya akan terus mengalir kepada kita. Terus mengalir ya. Dia baca Quran kita, terus pahalanya mengalir kepada kita. Bahkan jika penghafal Quran membaca sedekah Quran kita, maka berulang-ulang dibaca, berulang-ulang akan terus mengalir kepada kita pahalanya. Anak ini menghafal Quran dari hasil sedekah Quran kita. Dia hafal Quran, dia jadi imam nantinya, imam sholat, terus mengalir kepada kita pahalanya. Meskipun dia sudah tidak memakai Quran kita. Hafalannya itu kuat, dia baca Quran, dia jadi imam, dia mengajarkan Quran, terus mengalir kepada kita. Nah, jadi intinya menghafal, membaca, pelajari tafsir, menulis, dan juga sedekah
Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi ahli Al-Quran. Nah, bahkan kalau teman-teman pernah mungkin dapat, insya Allah dapat panggilan dari Allah, apakah itu umrah atau haji, ya. Kan kalau di Al-Haram, Masjid Al-Haram itu kita amalnya itu 100.000 kebaikan dilipat gandakan. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kebaikan. Bayangkan jikalau kita beli Quran, kemudian kita sedekahkan di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi, sekian juta mungkin kelipatannya kebaikannya. Nah, mungkin ini merupakan sebuah amalan saja. Kalau saya, insya Allah, kalau saya umroh, itu saya selalu berazam beli wakaf Quran, kita baca dulu, kemudian kita taruh di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. Karena jamaah selalu datang membaca Quran. Itu pahalanya luar biasa. Bahkan tidak ternilai dari sekian rupiah yang kita beli itu. Ganjarannya luar biasa. Nanti teman-teman kalau umroh atau haji, insya Allah azamkan beli wakaf Quran, baca dulu wakaf Qurannya, kemudian taruh di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Ada rak-raknya tuh. Nanti jamaah datang pasti membaca. Nah, itu ya. Itu mungkin, jadi kalau kita ulang, membaca, menghafal, pelajari tafsir, sedekah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Baik, itu mungkin dari saya. Silahkan kita diskusi kalau ada pertanyaan ya. Sambil silahkan. Ya. Ada? Silahkan. Kalau di luar tema juga nggak apa-apa ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, kita keep dulu. Nanti kita cari dalil-dalilnya, baru kita jawab bersama-sama ya. Oke, silahkan kalau ada ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Maulud sama Rafi. Izin bertanya Pak tentang Al-Quran. Ini menurut dari berdasar kalau menurut kenapa ya bukan Al-Quran ini nanti misalnya habis lulus dari pondok tuh lulus kayak nanti hafal juz lah pas keluarga pas lulus dari pondok tuh ya kadang-kadang kan ada juga kadang lawan di terkadang di HP di internet kan lawan kayak kadang-kadang kan ada juga kan jadi kan kalau Al-Quran kayaknya pas habis lulus pondok tuh Oke. Intinya kalau dia lulus belajar mungkin sering lupa atau sering hilang itu ya. kayak nanti pas lulus pas pondok itu bagus pas keluar pondok itu kayak berubah lah kan Oh. basic Pak kayak gitu Berubahnya seperti apa berubahnya? kayak karena malah pas jilbab lah kan Oh, iya baik. Baik, yang pertama, kalau kita belajar Islam, belajar agama kita bukan belajar dari sosok orangnya, ya. Tapi kita belajar dari Quran atau mungkin sunnah Rasulullah yang kita amalkan. Karena tiap karakter manusia berbeda-beda. Bukan berarti kita belajar agama kita dari kelakuan orang, enggak. Bukan dari itu ya. Karena kalau kita bandingkan banyak kok ulama-ulama yang lahir dari pendidikan-pendidikan agama. Kalau kita coba bandingkan ya, mungkin ada yang dia tergelincir habis belajar lepas jilbab atau habis belajar gimana gitu ya. Tapi kita bandingkan juga banyak juga kok mungkin ribuan atau jutaan ulama-ulama yang lahir dari sosok yang istiqomah belajar agama ya. Kemudian tentunya kita tidak bisa menyalahkan salah agamanya, enggak. Tapi kita bisa melihat bagaimana kelakuan dari orang-orangnya. Ya. Jadikan itu sebagai sosok hikmah saja, hikmah bahwa kalau kita belajar niat kita
niat ini yang perlu kita bersihkan, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk siapa orang gitu ya, tapi niat kita adalah memang murni ini merupakan perintah dari Allah dan kita jalankan ya. Kalau kita belajar dari sosok orangnya, bagaimana perilaku dan sebagainya, maka saya yakin para mualaf pun juga mungkin nggak mualaf ya. Orang Islamnya kayak itu ya kan, karena dia fokus kepada orang, perilaku ya, tidak fokus kepada ajarannya ya. Nah, ini juga merupakan hikmah agar kita juga terus memperbaiki diri kita, kemudian kita mendoakan orang-orang yang agak tergelincir, karena biar bagaimanapun kita semua punya dosa dan tugas kita adalah berusaha menjadi sosok yang minta maaf terhadap dosa-dosa kita dan terus untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, jadi fokus belajar Quran, hadis Rasulullah, kemudian juga pendapat-pendapat ulama kita amalkan. Tentang sosok orangnya itu bukan perkara itu ya, tapi kita fokus kepada kita belajar saja. Nah gitu ya. Ya silahkan mungkin ada lagi. Ya silahkan. Ya. Nah, tadi kita membahas tafsir Pak. Jadi ulun izin bertanya, apakah di internet itu ada tafsir yang terpercaya kayak Pak sumbernya? Baik. Tugas kita adalah kita menganalisa. Jadi kita tidak langsung ngambil satu tafsir. Kalau saya biasanya gini, ada tafsir Al-Azhar, tafsir Hamka Al-Azhar Hamka kan, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir dari Quraisy Shihab, banyak tuh tafsir Al-Misbah kan. Jadi kita cara belajar itu bukan berarti kita baca cuma satu referensi, tapi berbagai macam referensi untuk menguatkan kita. Nah, apakah di internet itu ada tafsir-tafsir yang bisa dipercaya? Insya Allah selalu ada. Tapi kan memang dunia internet, setiap orang bisa mempublish, setiap orang bisa memposting. Saran saya kalau kita mencoba belajar di internet, saran saya itu adalah kita menggali di sumber yang memang terpercaya. Contoh memang sudah berbentuk e-book digital, atau mungkin berbentuk kitab yang digital gitu ya, yang satu utuh. Kalau kita ngambil di postingan-postingan yang kecil, itu terkadang bisa multitafsir. Ya memang kita sebagai seorang pembelajar tentunya tidak cukup hanya satu referensi, tapi berbagai macam referensi. Kalau perlu fikihnya Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini, Hanafi seperti ini gitu ya. Nah itu lebih mudah kita analisa. Baru kita simpulkan apa yang paling kuat dalam hati kita. Nah, jadi ya mungkin saran saja kalau ngambil di internet itu mending kita ngambil yang memang kitab yang full, e-book atau kitab di PDF ya, bukan yang sepotong-sepotong. Nah seperti itu ya. Oke, ya silakan yang lain ada lagi sambil diskusi kita ya. Ya silakan. Baik, saya mencoba nyusun kurikulum. Jadi insya Allah hari ini kita metode untuk menjadi ahli Al-Quran. Nah insya Allah kalau kita pertemuan selanjutnya, kurikulumnya itu adalah metode menjadi ahli zikir. Nanti metode jadi ahli sedekah dan sebagainya gitu. Jadi kita berbicara praktek sederhana, yang penting kita bisa mengamalkan. Nanti ada metode-metodenya. Ya. Sama saya nulis buku juga tentang ini, metode ahli Quran itu di chapter yang pertama, baru nulis dia. Nanti insya Allah kalau kurikulumnya jelas, sudah terbukukan, mudah kita dalam hal mengajarkan secara bertahap. Ya, silakan ada lagi. Untuk jadwalnya kita insya Allah setiap Jumat ya, setiap Jumat jam 2 insya Allah Jumat depan kita berbicara metode untuk menjadi ahli zikir. Hari ini kan metode ahli
Al-Quran. Masih ingat kira-kira tadi? Membaca, menghafal, pelajari tafsir, sedekah Al-Quran. Ya, ada lagi silahkan kalau ada. Ya, baik kita ulang dulu ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sini sudah ya. Coba di tengah. Wal qalami wa ma yastur. Alhamdulillah. Coba. Nah, alhamdulillah. Udah hafal ya. Ayat pertama, surah Al-Qalam. Ya, surah ke-68. Ya. Itu ada 40 ayat. Kalau mau sehari seayat 40 hari hafal surahnya. Pagi hafal, siang hilang murojaah lagi gitu. Ya, ada lagi mungkin silahkan. Kalau nggak ada kita tutup ya. Apa ya? Ya. Kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.